Halo, kembali lagi bersama Media Eduka. Dalam video kali ini, kita akan membahas soal dan pembahasan PDKK pada bidang sosial kultural. Contoh soal nomor 1. Kebudayaan rohaniah atau imaterial kultur meliputi A. Karya dan cipta, B. Cipta dan rasa, C. Rasa dan karya, D. Cipta dan karsa, E. Karya dan karsa. Pembahasan. Rasa dan cipta dinamakan kebudayaan rohaniah, spiritual atau imaterial kultur. Jawaban yang tepat adalah B. Cipta dan rasa. Contoh soal nomor 2. Fungsi kebudayaan adalah A. Untuk melindungi manusia dari gangguan penghuni lainnya, B. Agar manusia dapat bertahan hidup dan mampu memenangkan persaingan, C. Untuk menjaga kestabilan lingkungan hidup, D. Untuk menghasilkan seni budaya yang berguna, E. Untuk menambah aktivitas manusia di muka bumi. Pembahasan. Fungsi kebudayaan adalah untuk menghasilkan seni budaya yang berguna dan mengatur manusia agar dapat mengerti bagaimana seharusnya bertindak dan berbuat untuk menentukan sikap kalau akan berhubungan dengan orang lain di dalam menjalankan hidupnya. Jawaban yang tepat adalah D. Untuk menghasilkan seni budaya yang berguna. Contoh soal nomor 3. Tertib sosial merupakan A. Suatu keadaan masyarakat teratur dan bersifat tetap dan tidak berubah, B. Pola perilaku anggota masyarakat dalam interaksi sosial, C. Norma-norma sosial yang tumbuh dan berkembang dalam kehidupan masyarakat, D. Upaya mematuhi dan menerapkan nilai-nilai dan norma yang berlaku, E. Norma-norma sosial yang tumbuh di sebagian masyarakat. Pembahasan. Tertib sosial adalah istilah yang digunakan dalam ilmu sosiologi untuk menggambarkan kondisi kehidupan masyarakat yang aman, dinamis, dan teratur sebagai hasil hubungannya selaras antara tindakan, nilai, dan norma dalam interaksi sosial. Jawaban yang tepat adalah D. Upaya mematuhi dan menerapkan nilai-nilai dan norma yang berlaku. Contoh soal nomor 4, yang termasuk unsur-unsur kebudayaan yaitu A. Peralatan, B. Bahasa dan tarian, C. Bahasa dan kesenian, D. Tempat wisata dan sistem keagamaan, E. Bangunan modern. Pembahasan. Berikut adalah unsur-unsur kebudayaan yaitu sistem bahasa, sistem pengetahuan, sistem organisasi kemasyarakatan, sistem teknologi, sistem ekonomi, sistem religi, dan sistem kesenian. Jawaban yang tepat adalah C. Bahasa dan kesenian. Contoh soal nomor 5. Yang termasuk dampak negatif akibat keberagaman budaya, kecuali A. Menimbulkan konflik antara elit dan golongan politik, B. Sebagai alat bersatunya masyarakat walau berbeda agama, C. Menimbulkan krisis ekonomi dan moneter, D. Menimbulkan konflik antar suku bangsa, E. Menimbulkan konflik antara yang kaya dan miskin. Pembahasan. Yang bukan termasuk dampak negatif akibat keberagaman budaya adalah sebagai alat bersatunya masyarakat walau beda agama. Karena hal tersebut tidak ada hubungannya dengan dampak negatif keberagaman budaya. Jawaban yang tepat adalah B. Sebagai alat bersatunya masyarakat walau berbeda agama. Contoh soal nomor 6. Ketika gagal mencapai sesuatu yang saya inginkan, saya A. Mencari dengan seksama siapa yang turut bertanggung jawab terhadap kegagalan saya, B. Mengambil waktu untuk menenangkan diri, C. Bersedih hati, D. Melakukan introspeksi dan memperbaiki kegagalan tersebut, E. Meminta bantuan kepada lebih banyak orang. Pembahasan. Soal di atas bertujuan untuk mengetahui bagaimana Anda mengambil keputusan ketika terjadi masalah dalam diri Anda dengan melakukan introspeksi untuk mengetahui penyebab masalah itu bisa terjadi sehingga Anda dapat memperbaiki kegagalan tersebut. Jawaban yang tepat adalah D. Melakukan introspeksi dan memperbaiki kegagalan tersebut. Contoh soal nomor 7. Orang tua saya sakit keras, akan tetapi di kantor pekerjaan tidak bisa ditinggalkan. Sikap saya adalah A. Tidak masuk kerja dan memberikan surat izin, B. Bekerja ke kantor seperti biasa dan menghubungi orang tua setiap waktu dari tempat kerja, C. Berusaha membereskan pekerjaan dan meminta izin kepada atasan jika memang itu diperlukan, D.
mengurus orang tua dan mengirimkan surat sakit dari dokter. E. Datang ke kantor agak siangan dan menjelaskannya kepada atasan bahwa orang tua sakit. Pembahasan soal di atas bertujuan untuk mengetahui bagaimana profesionalitas Anda dalam bekerja dengan tetap mengerjakan tanggung jawab Anda dalam pekerjaan. Setelah itu, dapat meminta izin kepada atasan Anda. Jawaban yang tepat adalah C. Berusaha membereskan pekerjaan dan meminta izin kepada atasan jika memang itu diperlukan. Contoh soal nomor 8. Menurut saya, orang yang kehilangan kesempatan mengembangkan usahanya lebih disebabkan karena A. Bertahan pada cara yang telah ada. B. Berpikir mencoba usaha lain. C. Menunggu bantuan pihak lain. D. Menunda ketika melihat resikonya. E. Mundur begitu melihat resikonya. Pembahasan soal di atas bertujuan untuk mengetahui bagaimana risiko jika orang kurang percaya diri dan mudah menyerah, sehingga dapat menghilangkan kesempatan untuk mengembangkan usahanya. Salah satu faktornya adalah mundur begitu melihat resikonya dan belum sempat untuk berusaha. Jawaban yang tepat adalah E. Mundur begitu melihat resikonya. Contoh soal nomor 9. Faktor geografis yang dapat mengilhami perkembangan budaya adalah A. Ide seseorang untuk menciptakan sesuatu. B. Hasil rekaya genetik. C. Ide mengembangkan jalan kereta bawah laut. D. Tidak sesuainya kemajuan peradaban terhadap sarana hidup. E. Letak sebuah daerah terhadap daerah lain. Pembahasan pengembangan budaya adalah suatu proses meningkatkan atau mempertahankan kebiasaan dalam masyarakat yang menggambarkan budaya lokal dari daerah tersebut. Faktor yang mempengaruhinya adalah letak geografis, posisi strategis, dan kondisi ekologis. Jawaban yang tepat adalah E. Letak sebuah daerah terhadap daerah lain. Contoh soal nomor 10. Dalam proses internalisasi budaya institusi yang berperan menampilkan pondasi nilai dan norma adalah A. Pemerintah. B. Masyarakat. C. Sekolah. D. Agama. E. Keluarga. Pembahasan lembaga pendidikan memegang kunci utama penanaman karakter dan akhlak peserta didik. Hakikat pendidikan karakter dalam konteks pendidikan di Indonesia adalah pendidikan nilai, yakni pendidikan nilai-nilai luhur yang bersumber dari budaya bangsa Indonesia sendiri dalam rangka membina kepribadian generasi muda. Jawaban yang tepat adalah C. Sekolah. Terima kasih telah menonton video Media Eduka. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe.